Nah inilah sahabat Baalwi, kalau memang sudah darahnya demikian memang susah dipercaya. Kalau Anda catat tentang kebohongan Habib ini sejak dari mulai awal tahun 800-an, maka selalu berkhianat tadi sahabat. Maka oleh karena itu Abah tidak aneh kalau tentang kasus Agus Abu Bakar Al-Habsyi ini ujung-ujungnya adalah akan seperti itu. Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi ini memang hasil tes DNA haplogrupnya adalah GM201. Ya, kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Ya, seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak, ya, tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Sekarang kita bicara juga misalnya di Ponorogo, wah di Ba'alawi kan tanya aja ada gak silsilahnya? Kalau tidak ada silsilah resmi, ya nggak bisa kita bilang Ba'alawi. Karena kan orang nyebarin, wah Habib ini Ba'alawikan para pahlawan misalnya. Kenyataannya kan tidak ada silsilah, tidak ada sertifikat dari Rabita. Bagaimana kemudian menuduh bahwa Ba'alawi memba'alawikan para pahlawan ini? Tidak ada. Dan inilah yang harus kita memang hati-hati. Saya setuju dengan Kiai Nur Ihya, memang seharusnya kita husnudon. Betul Kiai, tadi salam hormat dari Abah kepada Kiai Nur Ihya yang luar biasa. Tetapi kata beliau memang susah mereka ini, tidak bisa dihusnudonin tadi semua. Maka saya pernah membuat sebuah natijah, membuat satu keakal. Maka husnudon pada Habib ini adalah dengan suudon. Karena fakta mereka itu selalu di dalam setiap kesempatan, selalu di ujungnya itu adalah mengkhianati. Mengkhianati bangsa ini dengan kasus PKI, mengkhianati bangsa ini dengan Habib Utsman bin Yahya, mengkhianati bangsa ini adalah pada masa Nasakom tadi semua, di mana adalah para habaib yang tadi semua adalah menjadi PKI di Indonesia. Tapi memang susah tadi semua ya. Kita memang dituntut sebagai umat Nabi Muhammad memaafkan kepada setiap orang. Tetapi kelihatannya untuk khusus untuk mereka, dalil husnudon itu harus dirubah dengan suudon. Husnudon pada Habib itu suudon tadi semua. Karena kalau tidak celaka kita semua ya. Ada lebih dari 40 orang yang bertanya ke Abah, minta komentar tentang bohongnya Habib Agus. Nah inilah sahabat Baalwi, kalau memang sudah darahnya demikian memang susah dipercaya. Dan kalau kita lihat sejarah baik waktu di Yaman maupun di Indonesia, walaupun dia itu adalah sama-sama umat Nabi Muhammad, tetap yang dilihat adalah kepentingan. Kalau Anda catat tentang kebohongan Habib ini sejak dari mulai awal tahun 800-an, maka selalu berkhianat tadi sahabat. Maka oleh karena itu Abah tidak aneh kalau tentang kasus Agus Abu Bakar Al-Habsyi ini ujung-ujungnya adalah akan seperti itu. Dan inilah yang harus kita memang hati-hati. Saya setuju dengan Kiai Nur Ihya, memang seharusnya kita husnudon. Betul Kiai, tadi salam hormat dari Abah kepada Kiai Nur Ihya yang luar biasa. Tetapi kata beliau memang susah mereka ini, tidak bisa dihusnudonin
tadi semua. Maka saya pernah membuat sebuah natijah, membuat satu keakal. Maka husnudon pada Habib ini adalah dengan suudon. Karena fakta mereka itu selalu di dalam setiap kesempatan, selalu di ujungnya itu adalah mengkhianati. Mengkhianati bangsa ini dengan kasus PKI, mengkhianati bangsa ini dengan Habib Utsman bin Yahya, mengkhianati bangsa ini adalah pada masa Nasakom tadi semua, di mana adalah para habaib yang tadi semua adalah menjadi PKI di Indonesia. Tapi memang susah tadi semua ya. Kita memang dituntut sebagai umat Nabi Muhammad memaafkan kepada setiap orang. Tetapi kelihatannya untuk khusus untuk mereka, dalil husnudon itu harus dirubah dengan suudon. Husnudon pada Habib itu suudon tadi semua. Karena kalau tidak celaka kita semua ya. Sebetulnya Abah sudah melihat gejalanya. Abah beda dengan melihat waktu Quraisy Shihab dan Jas Shihab di tes DNA. Dengan Habib Jafar di tes DNA. Yang satu ini Abah agak curiga tadi semua. Walaupun kembali ya sahabat, karena tidak sedikit tekanan dari kalangan mereka sendiri. Karena kalau seandainya di kalangan mereka adalah tentu mereka juga akan diancam dan lain sebagainya pada saat pengakuan itu. Ini asal-usul kenapa saya tes DNA. Sebenarnya saya bilang kalau Anda hakul yakin, ini masalah yang berkenaan dengan keturunan, sama dengan berkenaan dengan suami istri. Kalau Anda menuduh istri Anda selingkuh, dalam Al-Quran itu ada namanya sumpah li'an. Kalau Anda punya bukti, tapi kan bukti tidak selalu cukup, karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus 4 orang saksi. Betul ya. Ya kan, 4 orang saksi itu baru bisa diambil sebagai apalagi bukti. Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya berselingkuh, dia sendiri yang melihatnya, tidak ada orang lain, dia nggak bisa. Nah, kalau dia memaksakan pendapat dia bahwa istrinya selingkuh, dia harus siap sumpah laknat. Ketika seseorang menuduh keturunan orang lain rungkat dan kemudian mengatakan bahwa wah ini bohong, berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu ya sumpah laknat. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Bagi saya. Biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari, 1 tahun, kita bisa. Silahkan. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga. Karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Karena ketika Anda merasa yakin dalam ilmu itu, tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kepastian mutlak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nah, ketika kita berselisih, mari kita selesaikan, minta kepada Allah yang menyelesaikan di antara kita. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan dalam agama pun itu yang saya pahami. Maka kalau menurut Abah, kasus Habib Agus ini inilah sebagian daripada karakter daripada Ba'alwi. Yang sesungguhnya Pak Karno pernah menyampaikan, salah satu kesalahan umat Islam Indonesia adalah mentuhankan, mengkultuskan individu manusia, sehingga kata Bung Karno adalah mendekatkan kepada kemusyrikan. Itu Bung Karno sudah nulis di dalam penjara 1 Desember 1933 pada saat beliau di penjara. Beliau menulis surat kepada A. Hasan memberitakan kepada mereka hati-hati dengan kelompok ini karena Bung Karno adalah seorang presiden, tetapi juga memiliki kelebihan rohani yang tidak dimiliki oleh siapapun tadi semua. Maka beliau sudah mengisyarahkan sahabat tentang masalah ini. Maka itulah kenapa pada saat setelah kemerdekaan beliau punya rencana untuk memulangkan mereka bersamaan dengan memulangkan sisa-sisa orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Tapi saat itu kembali NU itu memang baik, organisasi yang luar biasa, orang-orangnya berilmu, dan kemudian selalu tawasud tasamuh tawajunnya itulah yang selalu menempatkan segala perkara NU itu adalah khairul umur ausatuha. Tetapi persoalannya sekarang ulama yang NU sekarang ini sudah kecipratan tadi semua sudah ada sebagian yang mutanajis tadi semua, sehingga mereka tidak bisa bicara banyak tadi semua ya.
Jadi kata Abah buat teman-teman yang masih bertanya tentang sampai berkali-kali, bah itu gimana itu habis Agus. Saya bilang tadi lah, mungkin pada Suka TV ke depannya, kepada semua sahabat-sahabat, jangan terlalu percaya pada Mbak Alwi ini. Karena memang begitu tadi semua. Karena memang sudah karakter, kalau sudah darah susah tadi semua ya. Karakter adalah karakter tadi semua. Maka tadi, bagaimanapun membentuk Habib Rizik itu susah tadi semua. Dan selalu mereka itu membawanya mubahalah. Lihat Agus saja, Habib Agus dikit-dikit mubahalah tadi semua. Ada sumpah li'an tadi semua. Ini kan udah menunjukkan tadi semua. Bagaimana untuk mempertahankan udah terlanjur malu. Tadi seolah-olah gitu kan tadi. Saya siap mati, ayo kita sumpah mubahalah. Tapi kan kita sudah ada bukti bagaimana Habib Rizik Syihab menantang Gus Dur mubahalah. Tapi kalau kita lihat siapa yang kena tulahnya kan tadi semua. Itulah ya sahabat. Jadi NU Nahdlatul Ulama itu nggak mudah untuk bersumpah yang demikian. Itu adalah merupakan ranah yang terakhir, ranah yang tidak bisa lagi ranah yang sudah tidak bisa lagi ada ranah yang terbaik tadi semua. Ini mereka itu sekelas Habib Agus yang saya dengar ceramahnya cukup bagus ya, lumayan gitu kan pemahaman agamanya. Tapi tetap dikit-dikit mari kita sumpah mubahalah dengan Roma Irama. Maka saya bilang tadi inilah bukan ciri Islam Nusantara mubahalah itu tadi semua. Walaupun ada ranah sisi itu. Sama saja seperti sumpah pocong. Sumpah pocong itu ada. Tapi tidak selalu persoalan itu lalu dibawa kepada demikian. Ya. Inilah yang sahabat yang harus dipahami oleh kita. Maka saya menyarankan kepada Bung Roma. Tadi semua sahabat saya semoga tidak terpancing dengan Habib Agus. Untuk melasak sebagaimana Gus Dur tidak terpancing. Percayalah. Tadi semua. Kalau mereka tidak mau mengakui terserah mereka. Toh nanti juga kembali. Saya bilang tadi. Pernah saya bikin live bahwa Mbak Alwi ini sekeras apapun dia mempertahankan nasabnya, tubuhnya sendiri akan menunjukkan akan menolak sendiri bukan duriatnya, dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, apalagi ilmunya jauh dari segala hal tadi semua. Jadi sudah ya sahabat, secara keilmuan sesungguhnya kasus Habib ini adalah sudah syuhra wal istifadoh, adalah sudah bubar, sudah batal. Maka Abah tadi pagi membuat sebuah live, kata Abah, untuk kasus nasab ini secara ilmu sudah selesai. Karena tidak mudah bagi mereka. Pertama harus membuat kitab antitesis yang sama dengan Kiai Imad. Yang kedua harus didukung juga oleh para ahli. Kata Abah tadi kepada orang NU tadi semua. Abah orang NU tadi semua ya. Tapi Abah selalu senang bicara dengan mereka yang memiliki kapasitas keilmuan supaya kita benar-benar adalah muzakarah, adalah betul-betul ilmu. Dan tadi Abah teleponan dengan beberapa pengurus NU ya, baik di wilayah maupun bahwa sesungguhnya secara keilmuan saya tantang tadi pengurus PBNU. Saya tantang tadi pengurus ahli Basul Masailnya adalah di PWNU. Kata saya tadi semua, kalau memang betul bahwa masih ijma ulama pembatalan nasab ini adalah belum ijma, saya bilang tolong sebutkan satu saja ulama, baik dari PBNU ataupun dari para habaib sendiri atau dari manapun yang telah bicara tentang kasus nasab ini. Karena menurut saya Kiai Sukron Ma'mun, Kiai Miftahul Ahyar, bahkan Syekh Ali Jum'ah itu belum berkata apa-apa. Tidak pernah membuat antitesis terhadap tesisnya Kiai Imad. Maka termasuk tadi malam saya ada kedatangan dokter alumni Mesir ya. Kebetulan beliau baru pulang dari Mesir dan beliau berkata tentang dikatakan Syekh Ali Jum'ah. Yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah itu bukan mengisbat. Beliau sama saja dengan dikatakan Kiai Sukron Ma'mun, Kiai Miftahul Ahyar tentang mengomentari tentang ya sudah kita ngikut saja kepada syuhra wal istifadah, tapi mereka tanpa melakukan penelitian, mereka tanpa menguji, tanpa tasyawur dulu, tanpa tabayun dulu gitu kan tadi. Nah, kemudian sudah membuat kesimpulan tadi semua. Nah inilah yang mudah-mudahan sekali lagi adalah bersabarlah dengan sebuah proses. Walaupun Abah melihatnya sekarang alhamdulillah Kiai Sukron Ma'mun juga sudah tidak terlalu kemudian juga Kiai Miftahul Ahyar juga dan lain sebagainya. Jadi silakan sahabat ya, bahwa seluruh kiai yang bicara di Indonesia, baik Buya Yahya, Kiai Sukron Ma'mun atau siapapun, sesungguhnya tidak ada mereka satupun dari mereka yang berbicara tentang nasab, apalagi membahas tentang tesisnya Kiai Imad. Mereka hanya memberikan komen tadi semua ya.
Makanya apa namanya dikatakan inna nasabah apa namanya mimma yasbutu apa namanya bitasamui illa apa ayyasbuta ma yukhalifuh, bahwa sesungguhnya berarti setelah apa namanya dalil itu keluar dari lisan Kiai Imad menjadikan sesuatu apa namanya natijah pada kitab apa namanya pembatalan sebagai tesis pembatalan Ba'alwi, maka sejak itu berarti sesungguhnya ditambah lagi dengan support daripada apa namanya Kiai Mas Sanem Ali, Kiai Dr. apa namanya Dr. Sugeng dan seluruh ahli-ahli di bidangnya. Sesungguhnya ini kalau menurut saya Ba'alwi harus mencari profesor filologi lagi untuk membantah Mas Sanem Ali. Ba'alwi harus mencari ahli geologi untuk membantah Dr. Sugeng dan seluruh ulama-ulama yang ada di UIN di mana semua ya. Dan saya bilang tadi, kapan apa penetapan syuhra wal istifadah itu siapa? Ijma yang mana? Kata mereka ijmanya adalah bil kauli dengan ucapan. Tadi semua tidak dengan ucapan tapi dengan sukut, dengan diam tadi semua. Nah, inilah persoalan yang saya bilang tadi. Kalau seandainya ada khobariyah, diamnya mereka itu bisa dua kemungkinan, karena setiap khobar itu bisa benar bisa salah. Maka oleh karena itulah saya bilang tadi bahwa sesungguhnya hari ini tidak ada ijma yang lebih lengkap tadi semua dibantu dengan kitab apa namanya kitab tesis oleh Kiai Imad, didukung oleh ahli di semua lembaga. Kata saya inilah syuhroh wal istifadoh yang sudah ijma yang luar biasa tadi semua. Maka kalau untuk membatalkannya, maka tadi berarti harus ada kitab yang sama dengan yang dibuat oleh Kiai Imad, antitesis, didukung ahli filologi, didukung ahli antropologi, karena bicara tentang sejarah, bicara tentang histori, itu ada bagian antropologi. Antropologi itu satu lembaga keilmuan yang memiliki kemampuan tertentu. Beda lagi dengan geologi, beda lagi dengan genetika, beda lagi dengan filologi tadi semua. Maka minimal ada 6 lembaga keilmuan yang menjadi ijma bersama dengan kitab nasabnya Kiai Imaduddin. Maka kata saya ini adalah satu kesatuan kesepakatan yang susah dibantahkan tadi semua. Maka sahabat menyampaikan bahwa secara keilmuan sudah selesai, secara keilmuan tinggal kalian urus nanti yang lain-lainnya tadi semua, karena mungkin mereka tidak akan mudah untuk menerima ini. Maka semoga harapan Abah yang terbaik, tetap memohon yang terbaik adalah tadi semua adalah Allah memberikan jalan kepada mereka tadi semua ya, dan memberikan jalan juga kepada kita semua. Yang sing penting tadi jangan berantem, sing penting tadi jangan marah-marahan, sing penting tadi maka marilah belajar kita duduk menggunakan akal dan ilmu tadi semua, diskusi yang baik tadi semua. Tadi maaf saya dicecar dengan beberapa kiai PBNU, ternyata ya saya bilang tadi itu kalian kan tidak bisa membuktikan. Sama saja, anggap saja kita ini basul masail nih, saya di sini kalian di sana. Begitu kata mereka syurah wal istifadah, mana bukti syurah wal istifadah tadi semua. Pada saat ada isbat, siapa yang mengisbat? Pada saat ijma ulama yang mana yang mengijma itu? Apakah itu fuqaha, apa itu hukama, apakah itu mufasyirin, apa muhadisin? Siapa namanya? Tertulis di kitab apa? Oh, mereka bilang mereka itu mengijma dengan diam tadi semua. Itu diam itu bukan ijma namanya. Artinya bolehlah itu sebagai satu mereka tadi. Itu berarti masih ada dua kemungkinan. Dia menerima atau belum tentu menerima tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa Ibnu Hajar Asqalani menulis tadi di kitab Inna nasaba mimma yasbutu bitasamui illa ayyasbuta ma yukhalifuh itu sampai ada yang membatalkan tadi semua. Maka berarti tinggal siapa yang membatalkan itu. Ditulis di kitab apa dia membatalkannya. Siapa pendukungnya. Ilmu apa yang buat dia mendukungnya? Kalau menurut saya ini ibaratkan pasukan gajah yang susah ditembus kalau menurut saya tadi semua. Maka Abah katakan secara keilmuan kasus nasab ini selesai tadi semua. Maka didiskusikan kayak apapun akan hanya diskusi, hanya ujungnya adalah marah-marahan, dan Abah sudah tidak suka kalau udah kerana ke sana tadi semua. Maka kalau menurut Abah tadi semua silakanlah, kalau yang bagian olahraga kalian yang muda-muda lah tadi semua. Cuma Abah tidak mengancurkan hal yang demikian tadi semua ya. Makanya juga kalaupun silakan siapapun kita, bukan berarti diam. Saya kan PBNU. Ya tadi kamu bicara sebagai pribadi. Hari ini saya bicara sebagai pribadi. Pandangan saya seperti ini gitu. Jadi kalau diam semua nanti tadi karena kedustaan, kebohongan yang dibiarkan oleh kita ikut terlibat dalam kedustaan itu dan kebohongan itu. Dan apalagi sekarang sudah menyangkut
adalah nasionalisme, menyangkut adalah kebangsaan, menyangkut harga diri bangsa, menyangkut darah. Nah inilah yang harus, tidak boleh lagi merasa tadi. Jangan ada merasa takut rugi. Tadi semua ini kena ngahitnya tadi, kira-kira saya kehilangan pekerjaan nggak? Kira-kira saya kehilangan sumber rizki nggak? Nah ini saya tahu lah banyak penceramah yang mahal-mahal itu nggak mau ngomong karena dia adalah mustaminya lah, banyak kan muhibinnya Ba'alwi. Aduh kata saya, di mana tauhid kalian ini? Coba malu mana nanti sekarang ditinggalkan jemaah atau nanti ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu diam pada saat ini waktunya kau bicara? Kau bicara tentang aku, kau bicara tentang sahabatku, kau bicara tentang firman Allah. Tapi pada saat waktunya kau diminta untuk bicara, kau diam. Ada lain kasus dengan Ba'alwi. Karena tadi, yang batil ini, wahai maka para ulama NU, jangan masih pakai underrok, jangan pakai long rest tadi semua. Coba buka sarung kalian tadi semua. Ayo coba sing-singkan sarungnya. Bantulah sahabat-sahabat kita di bawah untuk meyakinkan. Bukan dengan marah, dengan ilmu. Bukan dengan narasi, tapi dengan hujah, dengan dalil. Tadi semua. Insya Allah kok. Orang Indonesia itu mudah kok sebetulnya dipahamkan. Yang demikian. Tadi semua ya. Tetapi kalau kalian diam, ya tadi kayak dulu. Bahwa syuhra wal istibahnya karena sukut, karena diam. Tadi semua. Akhirnya yang salah jadi benar karena diam. Tadi semua. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Abah sebetulnya sudah tidak mau marah. Abah itu nggak bisa marah sebetulnya. Jadi pahami ya tadi semua. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, secara keilmuan sudah selesai, tetapi belum tentu mereka bisa terima tadi semua ya. Itu saja, barangkali sehat semua lah. Mudah-mudahan yang terbaik dari Allah semua. Yang sing penting percaya tadi semua. Ulama yang sebenarnya ulama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah, bukan takut pada siapapun, bukan takut pada ketua PB, bukan takut pada ketua MUI, bukan takut pada Rizik Syihab, bukan takut, apalagi takut dibully ya Karim. Tadi semua, apa takut dibully, takut tadi semua. Justru yang penakut itulah yang akan dibully tadi semua, ya. Itu saja, barangkali sehat semua ya. Tuh, jadi mendidih darah Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.